saya Nahdiatul Hasanah, NIM saya 858345906. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan membentuk karakter peserta didik. Tanpa adanya pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat dan motivasi, dan Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform pembelajaran digital memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui berbagai sumber belajar yang tersedia secara daring. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kondisi tersebut. Pada prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, guru harus mampu menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Guru perlu menunjukkan etika dalam berkomunikasi di media digital, menghargai karya orang lain, serta menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan yang positif. Pada prinsip Ing Madya Mangun Karso, guru harus hadir di tengah-tengah peserta didik sebagai motivator. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan video pembelajaran, kuis interaktif, dan media digital lainnya, agar peserta didik tetap termotivasi untuk belajar. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada peserta didik agar mampu belajar secara mandiri. Di era digital, peserta didik dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah secara mandiri dengan bimbingan yang tepat dari guru. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi, seperti kecanduan gadget, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, serta rendahnya kemampuan literasi digital pada sebagian peserta didik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan tidak semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Sebagai contoh, saat ini banyak peserta didik menggunakan media sosial setiap hari. Media sosial dapat menjadi sarana belajar yang efektif apabila digunakan dengan bijak. Namun, tanpa pendampingan dari orang tua dan guru, peserta didik berpotensi menerima informasi yang tidak benar, meniru perilaku yang negatif, atau menghabiskan waktu secara berlebihan di dunia digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membentuk karakter peserta didik. Guru perlu mengembangkan literasi digital, orang tua perlu melakukan pengawasan yang bijaksana, dan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan teknologi secara positif. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan penting dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru, motivasi yang diberikan kepada peserta didik, serta dukungan terhadap kemandirian belajar merupakan nilai-nilai yang tidak akan pernah kehilangan relevansinya, meskipun teknologi terus berkembang. Dengan menerapkan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, maka pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.